Iya, waalaikumsalam. Oh, Aisyah ya? Iya, Ibu. Silakan masuk. Mau di Makasih ya, Ibu. sini di bawah atau di ruang sebelah yang ada kursinya? Kayaknya enakan di sini deh, Ibu, lebih nyaman. Oke, silakan masuk duduk di sini, Aisyah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Iya. Ya, selamat siang Aisyah. Terima kasih ya udah datang tepat waktu hari ini. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, saya ingin kita berdua benar-benar hadir di ruangan ini. Jadi kita sharing-sharing bentar biar mencairkan suasana ya. Sebelumnya kamu lebih nyaman dipanggil apa? Aisyah atau mungkin ada panggilan lain biar kamu nyaman? Siang juga ya, Kak. Sebelumnya aku biasanya sih dipanggilnya sih Aisyah juga sih, Kak, sama teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke lebih jauh, di sini di awal ini kakak akan menjelaskan bahwa sesi konseling kita hari ini itu ada 30 sampai 45 menit. Nanti kalau misal Aisyah mungkin merasa belum cukup dengan waktu ini, kita bisa lanjutkan lagi di sesi kedua atau sesi selanjutnya ya. Lalu di sini juga Aisyah nggak perlu khawatir, saya takut nanti bakal ada orang tahu atau gimana, itu enggak, karena ada asas kerahasiaan, jadi bakal terjaga rahasianya. Ya, Ibu, saya juga sempat takut sih, Bu, ya. Soal takutnya kayak rahasia yang saya ceritain ke Ibu takutnya kesebar. Tapi setelah Ibu kasih tahu adanya yang namanya asas kerahasiaan, jadi saya lebih tenang sih, Bu, untuk berbagi ceritanya ke Ibu. Oke, baiklah. Tadi di jalan gimana perjalanannya di sini ke sini tadi, macet atau? Lumayan macet sih, Bu. Tadi tuh sempet aku juga karena kan kepikiran tugas yang belum beres tadi. Oke, meskipun macet, kamu akhirnya sampai di sini juga ya. Oke, sekarang kamu coba ambil duduk senyaman mungkin gitu. Nggak perlu buru-buru untuk menceritakan masalahmu. Ambil napas dalam-dalam dulu biar kamu lebih rileks. Oke, sekarang coba kamu rasakan tubuhmu yang menyentuh kursi ini atau duduk di sini. Gimana rasanya? Rasakan rasanya kamu duduk di sini. Rasakan telapak kakimu yang ada di lantai, dan apa yang kamu rasakan di tubuhmu saat ini, detik ini juga. Saya merasa agak kaku sih, Bu. Bau saya rasanya kayak berat banget. Kayak bau yang berat ya. Tetaplah bersama rasa berat itu sebentar, jangan dilawan. Coba sadari dulu nih, apakah beratnya yang kamu rasakan itu terasa seperti ditekan atau ditarik, dan bisakah kamu memberikan suara pada bahumu yang berat itu? Apa yang ingin dia katakan? Rasanya tuh seperti ditekan, Bu, seperti ada beban, kayak ada beban tumpukan tumpukan buku yang tebal sekali di sana. Bau saya mungkin ingin bilang, ayo bangun, ayo kerja lagi, jangan duduk diem aja. Menarik ya. Jadi bahumu itu menyuruh kamu untuk terus bergerak ya. Oke, sekarang coba perhatikan kakimu, perhatikan tubuhmu. Saya lihat sejak tadi kamu kayak gelisah gitu. Kamu sadar sedang melakukan hal yang mungkin terlihat kamu gelisah? Oh iya, Bu, saya baru sadar kalau saya begini terus. Saya merasa tidak tenang kalau diam. Oke, apa ya bilang di kaki? Oh gitu ya? Ayo, kaki. Oke. Mulai. Oke, coba gerakan kakimu, tapi lebih kali ini tuh dilakukan dengan sengaja gitu, lebih cepat ya. Terus rasakan tuh ketegangan di otot betismu, apa yang sedang dicoba dilakukan oleh kakimu. Apakah dia ingin lari atau ingin segera menyelesaikan sesuatu nih? Rasanya kayak ingin cepet-cepet lari, Bu. Lari dari kenyataan kalau minggu depan saya harus sidang progres, tapi revisi saya masih berantakan. Saya merasa dikejar-kejar. Saya merasa kayak dikejar-kejar waktu setiap detik.
Oke, jadi ada beban di bahu yang menekanmu dan ada kaki yang ingin lari karena dikejar waktu. Oke, mari kita bawa perasaan itu ke sini ya, kayak ke ruangan ini. Kamu tidak perlu lari ke mana-mana sekarang. Di ruangan ini hanya ada saya dan kamu. Oke, bisakah kamu mencoba untuk bilang pada dirimu sendiri seperti saat ini saya di sini, saya aman gitu. Saat ini saya di sini dan saya aman. Tapi rasanya sama sekali dipercaya, Bu. Gak apa-apa kalau terasa sulit, kita akan pelan-pelan di sini. Saya di sini untuk mendengarkan, bukan untuk mengajarmu dengan tenggat waktu gitu. Jadi apa yang kamu rasakan di dadamu sekarang setelah mengucapkan itu? Setelah saya ngomong kayak gitu, saya merasa agak lebih sedikit tenang sih, Bu. Rasanya kayak beban yang tadi tuh kayak agak sedikit hilang gitu. Kayak sedikit terangkat ya. Kamu tadi bilang rasanya sulit dipercaya bahwa kamu aman di sini. Nah, sekarang coba perhatikan tanganmu. Saya lihat kamu dari tadi memainkan cincin dengan sangat kencang ya, sampai kuku jarimu sepertinya sakit kan. Kayak bisa kamu ceritakan apa yang sedang tanganmu coba lindungi? Saya nggak tahu, Bu. Rasanya kalau saya nggak megang sesuatu, saya akan lepas kendali. Seperti kalau saya tidak pegang kendali atas skripsi saya, semuanya akan hancur. Oke, tetap di sana ya, semuanya akan hancur. Kalimat itu terdengar sangat besar. Sekarang coba kamu lepaskan genggaman kamu pada cincin itu sepenuhnya. Lalu kamu biarkan tanganmu kosong dan di atas meja atau di atas mangkokmu. Oke, bagaimana rasanya sekarang saat tanganmu tidak lagi memegang apapun? Rasanya sih aneh ya, Bu, kayak kosong. Dan saya merasa kayak telanjang gitu, Bu, seperti nggak punya perlindungan. Saya jadi semakin sadar kalau jantung saya tuh berdegup sangat kencang. Rasanya seperti sampai ke tenggorokan. Oke, mari kita bicara dengan jantungmu ya. Letakkan tanganmu di dada, rasakan degupannya. Jangan mencoba untuk menenangkannya. Biarkan dia berdegup sekencang yang dia mau gitu. Katakan padanya kayak, aku mendengarmu. Aku mendengarmu. Jantungku rasanya seperti sedang lari maraton. Dia takut sekali kalau saya dianggap bodoh oleh dosen pembimbing. Dia takut kalau saya tidak lulus tahun ini. Oke, coba ubah kalimatnya sedikit aja. Alih-alih bilang jantungku takut, coba katakan saya sedang menakut-nakuti diri saya sendiri bahwa saya bodoh. Itu terdengar kasar sekali sepertinya, Kak. Coba saja diucapkan, rasakan bagaimana rasanya mengambil tanggung jawab di atas kalimat itu. Saya sedang menakut-nakuti diri saya sendiri bahwa saya bodoh. Rasanya sakit sekali di dada saya, Bu, karena sebenarnya saya tahu saya tuh sudah berusaha keras, tapi suara itu tidak pernah berhenti. Kayak suara itu tidak pernah berhenti ya. Kita sudah menemukan nih suara itu. Dia yang membuat baumu berat, dia yang membuat jantungmu berdegup kencang, dan dia juga yang membuat kakimu ingin lari. Sebelum kita masuk lebih dalam ke suara itu, coba lihat sekeliling ruangan ini. Sebutkan 3 benda berwarna biru yang kamu lihat. Mungkin ada
kursi ya Bu, terus juga ada rak buku, sama ada mungkin warna pintu ya Bu, warna. Oke, bagus. Berarti itu menandakan kamu masih di sini, kamu masih di ruangan ini bersama saya. Suara-suara ketakutan itu ada di kepala kamu, tapi tubuh kamu ada di sini saat ini. Sekarang tarik napas yang sangat panjang. Oke, hembuskan mulut pelan-pelan. Kita lanjut ya. Oke, kita balik lagi ke masalah tadi. Tadi kan kamu bilang ada suara yang tidak pernah berhenti menakut-nakuti kamu, ya. Mari kita beri ruang untuk suara itu. Kalau suara itu punya wujud nih, seperti apa bayanganmu tentang suara itu? Apakah dia laki-laki, perempuan, atau mungkin sesuatu yang lain? Mungkin dia seperti PSSA yang sangat kaku ya Bu, pakai kacamata, mungkin duduk tegak dan wajahnya selalu terlihat kecewa. Dia tidak pernah tersenyum. Oke, jadi dia itu adalah versi dirimu yang kaku dan selalu kecewa. Kita sebut saja dia ini si perfeksionis ya. Atau mungkin kamu punya nama lain untuk dia? Panggil saja sih penuntut mungkin Bu, karena kan dia memang hanya bisa menuntut. Oke, baik, si penuntut. Oke, sekarang saya ingin kamu coba melakukan sesuatu. Coba bayangkan si penuntut itu ada di sini sekarang, berdiri tepat di belakang punggungmu. Apa yang dia bisikan ke telinga kamu saat kamu sedang duduk santai atau mencoba beristirahat? Dia biasanya bilang, "Kamu sedang apa? Lihat jam, teman-temanmu sudah revisi bab terakhir. Kamu masih begini aja. Kamu itu beban orang tua kalau tidak lulus tepat waktu. Jangan manja. Rasa capek itu cuma alasan buat orang malas." Oke, katakan kalimat terakhir itu sekali lagi, tapi dengan lebih tegas. Kayak yang bagian jangan manja, rasa capek itu cuma alasan buat orang malas. Jangan manja. Rasa capek itu cuma alasan buat orang malas. Oke, bagaimana rasanya mengucapkan itu? Apa yang terjadi pada perutmu atau dadamu saat kamu mengucapkan kalimat kasar itu pada dirimu sendiri? Perut saya rasanya mual Bu, seperti diaduk-aduk. Saya merasa bersalah, tapi di sisi lain saya merasa marah karena dia benar. Saya memang harusnya bekerja lebih keras. Oke, kamu bilang dia benar. Jadi kamu setuju dong dengan si penuntut ini bahwa istirahat adalah sebuah kesalahan? Secara logika sih enggak ya Bu. Saya tahu manusia pasti butuh istirahat, tapi di dalam sih secara logika tidak ya Bu. Saya tahu manusia itu pasti butuh istirahat, tapi di dalam sini tuh kayak rasanya itu istirahat itu adalah dosa besar. Kalau saya tidur jam 8 nih Bu, saya merasa saya sudah mencuri waktu yang seharusnya untuk masa depan saya. Kayak menarik sekali ya kalimatnya, mencuri waktu. Jadi si penuntut ini bertindak sebagai polisi yang menjaga waktumu gitu. Sekarang coba perhatikan posisi dudukmu nih. Kamu tadi menunduk saat menirukan suaranya, tapi sekarang tegakkan punggungmu tuh seolah-olah kamu adalah si penuntut itu. Oke, gunakan kata kamu itu dan tatap kursi kosong di sebelah sana. Itu di depanmu itu seolah-olah dirimu yang sedang kelelahan ada di sana. Dan katakan pada si lelah itu apa yang kamu inginkan darinya. Kamu harus bangun, jangan cuma lihat handphone doang. Kerjakan skripsimu sekarang. Ingat uang semesteran yang sudah dibayar sama ayah kamu. Kamu tuh gak punya hak
untuk kamu tuh nggak punya hak untuk gagal. Kamu tuh harus jadi yang terbaik. Kalau tidak, kamu tidak akan jadi apa-apa nanti. Oke, lanjutkan. Apalagi yang ingin kamu tuntut darinya, jangan ditahan. Kamu harus sempurna. Titik komanya harus benar. Teorinya harus kuat. Kalau dosen pembimbing mengkritik, itu artinya kamu bodoh. Jadi jangan sampai ada celah untuk dikritik. Oke, cukup. Sekarang kembali ke posisimu semula. Yang tadi. Dan ambil napas. Bagaimana rasanya menjadi si penuntut barusan? Dimana kamu merasakan energinya di tubuhmu? Tangan saya gemeter, Bu. Saya merasa kuat, tapi juga sangat tegang, seperti busur panah yang ditarik terlalu kencang sampai mau putus. Oke, kamu tadi bilang rasanya seperti busur panah yang ditarik terlalu kencang sampai mau putus. Oke, tetaplah di sana sebentar ya. Rasakan ketegangan itu di seluruh lengan dan punggungmu. Kalau busur itu benar-benar putus sekarang, apa yang akan terjadi pada dirimu? Saya akan hancur berantakan, Bu. Saya nggak punya bentuk lagi. Saya takut kalau saya tidak kencang seperti ini, saya akan jadi orang yang malas, tidak berguna, dan hilang. Jadi ketegangan ini adalah caramu untuk tetap ada. Menarik. Sekarang coba kamu perankan lagi si penuntut itu. Tapi kali ini gunakan jari telunjukmu. Tunjuk kursi kosong yang di depanmu tadi. Dan setiap kali kamu memberikan tuntutan, gerakan jarimu seolah-olah kamu sedang menghakimi. Kamu itu sudah besar, harusnya sudah bisa bikin bangga. Ya? Kamu itu sudah besar, seharusnya kamu sudah bisa bikin bangga. Lihat temanmu si Najwa itu, dia udah mau sempro. Masa kamu masih berkutat di bab 1 aja? Kamu gak malu? Tiap hari makan uang orang tua, tapi progresmu cuma segitu. Lebih keras lagi, katakan apa kamu tidak malu bagian itu. Apa kamu gak malu? Kamu cuma buang-buang waktu. Kamu itu pengecut karena takut bimbingan. Oke, sekarang berhenti sejenak. Lihat jarimu yang menunjuk itu. Oke, rasakan ketegangannya. Sekarang saya ingin kamu melihat kursi kosong itu lagi. Bayangkan di kursi itu duduk dirimu yang sedang lelah, yang tadi ingin lari, yang jantungnya berdegup kencang karena takut. Setelah itu kamu tunjuk-tunjuk dan kamu teriaki seperti itu. Bagaimana rupa si lelah itu di matamu sekarang? Dia kelihatan kecil sekali, Bu. Dia meringkuk di kursi itu, dan dia menutup telinganya karena tidak tahan lagi mendengar teriakan saya. Dia kelihatan layu, seperti tanaman yang tidak pernah disiram tapi terus dipaksa berubah. Tapi terus dipaksa berbuah. Kayak dia layu dan kamu adalah orang yang terus berteriak padanya. Sekarang kamu coba pindah posisi duduk, bergeserlah sedikit, lepaskan peran si penuntut ini dan jadilah si lelah yang sedang meringkuk itu. Rasakan bagaimana rasanya ditunjuk-tunjuk oleh jarimu sendiri seperti tadi. Bagaimana rasanya duduk di kursi si lelah ini setelah baru saja mendengarkan semua kata-kata kasar dari si penuntut? Sakit, Bu, capek. Saya ingin bilang ke dia, tolong berhenti. Aku sudah mencoba yang terbaik. Aku bukan robot. Aku cuma ingin tidur tanpa harus mimpi buruk soal skripsi. Tapi saya tidak berani bicara. Saya merasa diri dia terlalu kuat. Oke, katakan itu sekali lagi. Tunjukkan pada kursi yang tadi kamu duduki sebagai penuntut.
itu katakan, tolong berhenti, aku bukan robot. Tolong berhenti, aku bukan robot, aku tuh manusia, aku capek ditutup terus, aku butuh kamu untuk memelukku, bukan malah memukulku dengan kata-kata itu setiap hari. Oke, sekarang kita berada di inti dari apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Di satu sisi, si penuntut yang kaku, dan di sisi kamu yang sedang duduk ini tuh sebagai si lelah yang merasa hancur. Saya ingin kamu bicara langsung pada kursi di depanmu itu tadi. Katakan pada si penuntut apa yang sebenarnya kamu rasakan setiap kali dia membentakmu. Aku benci caramu memperlakukanku. Kamu buatku merasa tidak pernah cukup, tidak peduli berapa halaman yang sudah aku tulis. Kamu selalu fokus pada apa yang belum selesai. Kamu buat hidupku seperti neraka. Oke, katakan lagi bagian kamu membuat hidupku seperti neraka, dan rasakan kata neraka itu di lidahmu. Kamu tuh membuat hidupku seperti neraka. Aku tidak bisa menikmati makan, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan saat aku sedang bersama teman-temanku, kamu membisikkan rasa bersalah di telingaku. Aku ingin kamu pergi. Oke, sekarang pindah kursi dan jadilah si penuntut. Dengarkan apa yang baru saja dikatakan si lelah, lalu tanggapi. Pergi? Kalau aku pergi, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi pengangguran? Kamu itu lambat. Kalau aku tidak berteriak padamu, kamu mungkin masih tidur-tiduran sekarang. Aku melakukan ini karena aku ingin kamu sukses. Aku adalah satu-satunya alasan kenapa kamu bisa sampai tingkat akhir ini. Oke, si penuntut, apakah kamu benar-benar percaya bahwa rasa takut adalah satu-satunya cara untuk membuat dia bergerak? Coba tanyakan padanya. Iya, kalau kamu itu kalau nggak ditekan nggak akan jalan. Kamu tuh malas. Apa kamu mau melihat wajah ayah kecewa kalau kamu tidak lulus tahun ini? Ingat pengorbanan mereka. Oke, pindah lagi jadi setelah tanggapi soal wajah kecewa ayah itu. Itu dia, kamu tuh selalu pakai wajah ayah untuk memukulku. Aku juga sayang sama ayah, aku juga ingin mereka bangga. Tapi caramu menekan ini malah membuatku lumpuh. Aku jadi tidak bisa berpikir karena aku terlalu takut salah. Setiap kali aku mengetik satu kalimat, kamu langsung bilang itu salah, itu jelek. Akhirnya kan aku malah tidak melakukan apapun karena takut. Oke, berhenti sejenak. Kamu tadi bilang aku jadi lumpuh. Coba rasakan kelumpuhan itu di tanganmu sekarang. Biarkan tanganmu menjadi lemas, selemas mungkin. Sekarang bicaralah pada si penuntut dengan tangan yang lemas itu. Lihat tanganku. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk memegang pulpen lagi karena kamu terlalu keras menarik busur panahnya. Kamu bilang ingin aku sukses, tapi kamu malah membunuh energiku. Kalau aku mati rasa begini, bagaimana aku bisa menyelesaikan skripsinya itu? Oke, si penuntut, lihat si lelah yang sudah tidak punya tenaga itu. Apa yang kamu rasakan melihat dia seperti itu? Aku tidak menyangka dia sepayah itu. Aku merasa sedikit bersalah, tapi aku juga takut, Bu. Aku takut kalau berhenti makan, kami berdua akan jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Aku sebenarnya juga takut akan masa depan. Jadi si penuntut juga punya rasa takut. Katakan itu pada si lelah. Aku juga takut. Aku juga takut. Aku menuntutmu karena aku sendiri ketakutan, gak punya masa depan yang baik nanti. Aku gak tahu cara lain selain berteriak.
tadi si penuntut bilang dia tidak tahu cara lain selain berteriak karena dia pun sebenarnya ketakutan. Sekarang tetaplah di kursi si penuntut itu. Coba bayangkan kalau kamu berhenti berteriak selama 1 hari saja. Apa hal yang paling buruk yang kamu bayangkan akan terjadi? Kalau aku diem aja, dia bakal tidur seharian. Lalu besoknya kami akan bangun dengan tubuh dengan tumpukan revisi yang lebih banyak lagi. Pas di saat itu, aku akan merasa seperti orang gagal. Aku takut kalau aku tuh tidak keras, kami akan jadi sampah masyarakat. Aku merasa aku adalah penjaga gerbang agar hal ini tidak terjadi. Menjadi gerbang. Oke, sekarang pindah ke kursi si lelah. Coba kamu dengarkan itu. Dia berteriak karena dia merasa dia adalah penjaga gerbang agar kamu tidak jadi sampah masyarakat. Bagaimana perasaanmu disebut sebagai calon sampah? Ya, kamu beristirahat. Itu jahat sekali. Kenapa istirahat dianggap sebagai jalan menuju sampah masyarakat? Aku udah kuliah bertahun-tahun, aku sudah berjuang sampai di sini. Tapi kamu hanya melihatku sebagai orang yang hampir gagal. Kamu tahu nggak? Justru karena kamu teriak, aku jadi benci melihat laptopku sendiri. Setiap kali aku buka laptop, aku melihat wajahmu yang marah. Akhirnya aku malah buka YouTube atau main HP. Bukan karena malas, tapi karena aku ingin sembunyi dari kamu. Tunggu, ini poin penting. Katakan itu lagi yang bagian aku sembunyi dari kamu. Iya, aku sembunyi dari kamu. Kamu pikir dengan berteriak, aku jadi produktif? Enggak, aku malah jadi bersembunyi. Aku menunda-nunda skripsiku, bukan karena aku tidak mau mengerjakan, tapi karena aku takut bertemu dengan suara kamu yang selalu bilang hasil kerjaku tuh sampah. Oke, sekarang kamu ke bagian penuntut lagi. Dengarkan itu, ternyata teriakanmu malah membuat dia bersembunyi dan menunda-nunda. Caramu menjaga gerbang malah membuat gerbang itu menutup rapat. Bagaimana responmu sebagai si penuntut ini? Aku nggak tahu kalau itu yang terjadi. Aku pikir aku sedang memberinya motivasi. Aku pikir rasa takut adalah bahan bakar yang paling kuat. Ternyata aku malah membuat dia takut pada pekerjaannya sendiri. Lalu kalau aku tidak boleh berteriak, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu cara memotivasi dengan lembut. Aku nggak pernah diajarkan untuk itu. Oke, sekarang coba kamu lihat tangan si lelah di kursi seberang itu. Kan dia bilang dia merasa lumpuh. Bisakah kamu mencoba mendekat secara fisik? Coba geser kursimu sedikit, lebih dekat ke arahnya. Bukan untuk membentak, tapi untuk melihat lebih dekat betapa gemetarnya dia tadi. Oke, apa yang kamu lihat sekarang dari jarak ini? Aku melihat seseorang yang sangat kesepian. Dia berjuang sendirian dengan skripsi. Dan bukannya aku temani, aku malah memukulinya. Dan dia kelihatan sangat rapuh, seperti kaca yang sudah retak 1000. Sedikit lagi aku berteriak, dia mungkin benar-benar akan hancur. Oke, katakan padanya, aku tidak ingin kamu hancur. Aku nggak mau kamu hancur. Maafkan aku karena aku terlalu takut pada masa depan. Sampai aku menyiksamu di masa sekarang. Oke, sekarang setelah si penuntut mulai menyadari nih bahwa metodenya justru membuat segalanya buntu, mari kita beri kesempatan pada si lelah. Pindah kembali ke kursi si lelah. Kamu bayangkan kamu di kursi si lelah lagi. Nah, si lelah, kamu tadi mendengar dia meminta maaf, tapi maaf saja mungkin tidak cukup buatmu. Apa syarat yang kamu inginkan dari si penuntut agar kamu mau kembali membuka laptop dan bekerja sama dengan dia?
Aku ingin dia berhenti membandingkanku dengan orang lain. Aku lelah mendengar nama si A atau si B yang sudah selesai. Aku bukan mereka. Aku punya ritmeku sendiri. Itu syarat pertamaku. Oke, bagus. Katakan syarat itu langsung ke arah kursinya. Berhenti membandingkanku. Berhenti membandingkanku. Dan syarat kedua, aku ingin setiap kali aku berhasil menulis satu paragraf aja, kamu berhenti bilang itu jelek. Aku tuh ingin kamu membiarkanku menulis apapun, meskipun berantakan. Tanpa kamu hakimi saat itu juga. Bisakah kamu diam sebentar aja saat aku sedang mencoba? Oke, sekarang kamu bayangkan kamu pindah kursi ke si penuntut. Bagaimana? Bisakah kamu memberikan ruang itu? Bisakah kamu diam saat dia sedang berproses meskipun hasilnya belum sempurna? Itu sulit. Karena kalau aku diam, aku takut dia jadi tidak teliti. Tapi melihat betapa hancurnya dia tadi, aku rasa aku harus mencoba. Oke, aku setuju untuk tidak membandingkan. Tapi aku punya syarat juga. Aku nggak mau kamu bersembunyi di HP-mu selama berjam-jam. Kalau aku memberimu waktu istirahat, kamu harus janji untuk kembali ke meja setelah waktu istirahatnya selesai. Jangan menghilang dariku. Oke, kamu bayangkan lagi kamu pindah lagi sebagai si lelah. Kamu dengar syaratnya tadi kan? Kamu minta dia minta komitmen, dia tidak akan berteriak, tapi kamu tidak boleh menghilang. Bagaimana menurutmu? Aku setuju. Asalkan saat aku istirahat, kamu tidak membisikkan rasa bersalah di telingaku. Aku ingin istirahat yang bersih, bukan istirahat tapi sambil memikirkan revisi dan bisakah kamu memberiku waktu 30 menit saja setiap sore untuk benar-benar tidak memikirkan skripsi? Oke, ini menarik. Istirahat yang bersih. Si penuntut, bisakah kamu menjamin keamanan itu buat dia? Bahwa dalam 30 menit itu kamu akan libur menjaga gerbang. 30 menit ya? Baiklah, aku akan mencoba melipat tangan dan diam selama 30 menit itu. Tapi setelah 30 menit itu selesai, kita kembali bekerja. Apakah deal? Sekarang saya ingin kamu berdiri di tengah-tengah kedua kursi itu. Kamu bayangkan, lihatlah kursi si penuntut dan kursi si lelah. Mereka berdua adalah kamu. Tidak ada yang jahat di sini. Yang satu ingin kamu sukses, yang satu ingin kamu sehat. Bisakah kamu merangkul keduanya, kedua sisi ini sekarang? Mungkin sekarang aku mulai bisa untuk merangkulku dari sisi keduanya. Oke, kita baru saja melakukan negosiasi yang hebat antara si penuntut dan si lelah ini ya. Sekarang saya ingin kamu kembali duduk dengan tenang. Saat kita bicara soal perjanjian tadi, saya memperhatikan bahumu perlahan-lahan naik lagi mendekati telinga. Apa kamu sadar? Nggak sadar ya Bu, rasanya kayak otomatis saja. Jangan diturunkan dulu, justru sebaliknya. Saya ingin kamu menarik bahumu lebih tinggi mungkin. Ayo tarik bahumu sampai menyentuh seperti tadi. Oke. Lebih keras lagi, kencangkan otot lehermu sampai gemetar. Oke, terus tahan, rasakan ketegangan itu. Sekarang sambil menahan bahu seperti itu, coba katakan kalimat ini. Saya harus bertanggung jawab atas masa depan saya. Saya harus bertanggung jawab atas masa depan saya. Sekali lagi lebih keras, biarkan seluruh tubuhmu gemetar dengan beban itu. Saya harus bertanggung jawab atas masa depan saya. Oke, sekarang lepaskan semuanya sekaligus. Buang napas,
em, kamu rileks. Apa yang kamu rasakan di detik saat bahumu itu jatuh? Rasanya seperti tidak ada semen lagi Bu, seperti ada salah, maaf. Rasanya seperti ada semen yang rontok dari tubuh saya. Lega, tapi juga terasa pegal sekali. Saya baru sadar kalau selama ini tuh saya memikul masa depan saya setiap detik, bahkan saat saya sedang tidak melakukan apa-apa. Oke, itulah beban yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Sekarang coba perhatikan tanganmu. Tadi kamu bilang ingin istirahat yang bersih. Coba buka telapak tanganmu lebar-lebar di atas pangkuan dan rasakan udara yang menyentuh telapak tanganmu. Terasa dingin, dan anehnya saya merasa sedikit takut untuk membiarkan tangan saya terbuka begini. Oke, apa yang kamu takutkan? Seolah-olah sesuatu akan diambil darimu jika kamu tidak mengepal. Mungkin seolah-olah kalau saya nggak mengepal, saya nggak punya kekuatan. Tapi setelah saya biarkan terbuka sebentar, rasanya seperti tangan saya jadi lebih ringan. Saya merasa lebih siap untuk memegang pulpen tanpa harus meremasnya sampai patah. Bagus, itu adalah bentuk kesadaran baru ya, bahwa untuk memegang kendali kamu tidak harus selalu mengepal. Kadang dengan membuka tangan kamu justru memberi ruang untuk energi baru masuk. Oke, kita sudah melakukan perjalanan yang cukup intens hari ini ya, mulai dari menjadi beban di bahumu, mendengarkan teriakan si penuntut, hingga melihat sisi dirimu yang selama ini layu dan bersembunyi. Nggak terasa ya, udah hampir 30 menit lebih kita melakukan sesi konseling ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, saya ingin kamu duduk diam sejenak, ambil waktu sebanyak yang kamu butuh. Oke, apa yang paling membekas di pikiranmu dari percakapan antara si penuntut dan si lelah tadi? Saya baru sadar kalau selama ini saya menjadi musuh bagi diri saya sendiri. Saya pikir saya sedang memotivasi, ternyata saya sedang menyiksa. Ternyata saya bisa memilih untuk bekerja sama dengan diri sendiri, bukan malah memukulnya. Kayak memilih untuk bekerja sama, itu kalimat yang sangat kuat ya. Bagaimana rasanya di dalam tubuhmu sekarang saat kamu mengatakan saya memilih untuk bekerja sama? Dada saya terasa lebih lapang Bu. Napas saya jadi nggak pendek-pendek lagi kayak yang di awal. Saya merasa lebih utuh, seperti dua orang yang tadinya berkelahi di dalam kepala saya. Sekarang mereka sedang duduk satu meja, meski masih agak canggung. Oke, canggung itu wajar. Ini adalah cara baru bagimu untuk berinteraksi dengan dirimu sendiri. Nah, sebagai langkah nyata di luar ruangan ini, apa satu hal kecil, sangat kecil yang ingin kamu berikan pada si lelah saat kamu pulang nanti? Saya ingin mandi air hangat Bu, lalu tidur tanpa menyetel alarm untuk 1 jam saja. Saya ingin menepati janji saya pada si lelah itu untuk memberinya istirahat yang bersih, seperti yang kita bahas. Oke, lakukan itu. Itu adalah bentuk kontrak nyata antara kamu dan dirimu ya. Dan besok saat kamu kembali membuka laptop untuk skripsimu, ingatlah bahwa kamu punya teman di dalam sana, bukan lagi hanya untuk seorang hakim gitu. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa jauh lebih ringan sekarang. Oke, sama-sama. Ingat ya, proses ini tidak langsung selesai hari ini. Mungkin besok si penuntut itu akan berteriak lagi karena dia pun merasa takut. Jadi itu jika itu terjadi, cukup sadari kehadirannya dan ingatkan dia tentang kesepakatan yang kita buat di ruangan ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan kerjasamamu dengan dirimu sendiri ya.
Baik Bu, sampai jumpa minggu depan. Iya. Oke, hati-hati di jalan ya Ais. Yaudah kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita kepada Ibu. Sama-sama, Ibu juga berterima kasih kamu sudah mempercayakan cerita kamu ke Ibu. Ya Ibu, saya pamit ya Bu. Iya Ais. Terima kasih ya Ibu. Hati-hati di jalan Ais. Iya Ibu. Oke, silakan Ais. Ya, terima kasih ya Ibu. Hati-hati ya. Iya Ibu. Por más que possa passar